It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Trisa Putri dengan NIM 2024 0501 03 079, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang pada saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Nah, baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Oleh karena itu, sebelum kita menganalisis laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, pemahaman tentang laporan keuangan mulai dari pengertian, jenis, komponen yang terkandung, maupun tujuan sifat laporan keuangan. Nah, secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini. Nah, pada slide kedua ini saya akan membahas tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai. Nah, ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Nah, yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Nah, yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, di slide kedua ini saya akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan di sini ada 5. Yang pertama itu ada neraca. Nah, neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, namun neraca juga dapat dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila diperlukan. Biasanya hal ini sering dilakukan pihak manajemen untuk dalam kondisi perusahaan pada saat tertentu. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan lainnya selain neraca yang tadi adalah laporan laba rugi. Berbeda dengan neraca yang melaporkan informasi tentang kekayaan, utang dan modal. Nah, maka laporan laba rugi ini memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh perusahaan.
Laporan laba rugi juga berisi jumlah pendapatan yang diperoleh dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada laporan kas atau biasa sering disebut laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CAL. Nah, adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan. Nah, baik, selanjutnya di sini ada pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada investor. Kemudian yang kedua ada karyawan. Yang ketiga ada pemberi pinjaman. Yang keempat ada pemasok dan kreditor usaha lainnya. Yang kelima ada pelanggan. Keenam ada pemerintah. Dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, pada slide selanjutnya di sini saya membahas tentang laporan keuangan untuk analisis bisnis. Analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, maka akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta atau kekayaan, kemudian kewajiban atau utang, serta modal atau ekuitas dalam neraca yang dimiliki. Kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana hasil usaha atau laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan. Kemudian selanjutnya ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam suatu periode. Nah, informasi yang diperoleh hanya untuk suatu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. Nah, kemudian yang kedua ada analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Nah, kemudian di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa jenis teknik analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis analisis teknik laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan. Kemudian analisis tren. Yang ketiga analisis persentase per komponen. Kemudian yang keempat analisis sumber dan penggunaan dana. Yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas. Kemudian yang keenam ada analisis rasio. Yang ketujuh ada analisis laba kotor. Dan yang terakhir ada analisis titik pulang pokok atau titik impas atau biasa disebut dengan break even point. Nah, pada slide terakhir ini saya akan membahas tentang tujuan analisis laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama itu untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik aktiva,
kewajiban dan harta maupun hasil usaha yang telah tercapai. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Nah, yang terakhir, untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyerangan atau tidak, karena sudah dianggap berhasil.